Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Saiful Kamal. Saya selaku Kabid Organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gresik, dan bersama Ayahanda Taufiqullah Ahmadi selaku Ketua PDM Kabupaten Gresik yang kami undang sebagai narasumber pada pagi hari ini. Ayahanda, ini kan mungkin kita akan berdiskusi tentang milad Muhammadiyah sampai ke 108. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Jadi ayahanda, pada pagi hari ini mungkin kita akan membahas berdiskusi tentang sejarah perjalanan dan usaha dakwah Muhammadiyah dari tahun ke tahun, dari awal Muhammadiyah itu berdiri sampai ke milad ke 108 yang insya Allah nantinya akan dilaksanakan pada 18 November 2020 ayahanda. Mungkin kita bisa mulai dari sejarah dulu ayahanda, dari sejarah Muhammadiyah mungkin. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, itu ada istilah dua faktor yang mendorong. Ada faktor subjektif, ada faktor objektif. Jadi, faktor subjektif itu faktor yang muncul dari kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, faktor yang muncul dari kehendak, ya, dari kehendak, gagasan, pikiran-pikiran mulia yang lahir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau faktor objektif itu adalah kenyataan yang ada dan hidup di masyarakat, kenyataan yang ada, yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat pada zaman itu. Yang dimaksud pada zaman itu adalah pada zaman Indonesia masih belum merdeka, masih berada dalam penjajahan. Nah, di mana-mana masyarakat itu kalau masih berada dalam masa penjajahan, itu berarti keadaan masyarakat itu masyarakat yang tertekan, masyarakat yang miskin, bahkan kemiskinannya itu di bawah kemiskinan. Lalu kemudian tidak bisa, karena miskin, maka tidak bisa mengakses pendidikan. Anak-anak tidak bisa diupayakan oleh orang tua untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, jadi kenyataan yang ada di masyarakat itu lalu dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah yang disebut faktor subjektifan tadi. Walaupun ada kenyataan di masyarakat yang seperti itu, tapi kalau yang memandang itu tidak punya kesubjektifan, maka orang yang melihat fakta di depannya itu tidak akan merespon, tidak akan tercetus pikiran-pikiran apa yang harus saya lakukan untuk merubah keadaan ini. Tapi karena beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan punya kesubjektifan, maka fakta yang dihadapi masyarakat secara luas, khususnya kalau di lingkungan Jogja, ya di Kauman itu mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk merubahnya. Nah, perubahan itu dilakukan tidak dengan gerakan pribadi, gerakan individu, tapi beliau berusaha memberdayakan semua potensi, lalu diorganisir dengan baik,
lalu beliau pimpin, beliau arahkan, beliau bagi pembagian tugas-tugas untuk melakukan perubahan-perubahan tadi, dan sarana yang digunakannya yaitu organisasi itu tadi diberi nama Muhammadiyah. Nah, maka biasanya kita sudah bisa mengenang bahwa tahun 1912 itulah tonggak pertama kelahirannya. Saya kira begitu. Oh, jadi itu Ayahanda ya. Jadi tadi kan sudah banyak dijelaskan ada dua faktor ya, dari faktor kiamat dalam kepribadian kiamat dalam sendiri dan faktor yang lain dari masyarakat. Yang mana masyarakat pada saat itu memang garis kemiskinannya itu sangat parah ketimbang kemiskinan mungkin yang sudah dihadapi pada era saat ini. Jadi mungkin ini kita berbicara ke Gresik, mungkin itu secara menyeluruh tentang sejarah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiamat Dahlan ya. Mungkin bisa lebih spesifik ke Gresik Ustaz. Ini kan kami kan Gresik. Gresik kan dimulai dari tahun 1970-an. Ya, 1970-an. Kalau di sejarah yang ditulis oleh Pak Mustaqim itu 3 Juli 1970 itu tonggak pertama gerakan Muhammadiyah di Gresik. Dulu ya Muhammadiyah di Gresik itu masih bergabung dengan Surabaya. Di Surabaya itu cabangnya, Gresik itu rantingnya. Itu ketika Gresik itu bisa mengembangkan Muhammadiyah di kecamatan yang pertama berdiri itu daerah Pantura, Dukun, malah Sedayu, kemudian Dukun, Palumbunga. Nah, baru kemudian yang daerah-daerah selatan itu menyusul belakangan, kan seperti di yang dekat-dekat sini di Cermin, Menganti, Menjeng, Marung Panggang itu belakangan. Setelah Muhammadiyah itu muncul cabang-cabang di daerah utara di Sedayu Dukun, itu barulah kemudian Muhammadiyah ini diakui sebagai dalam struktur keorganisasian diakui strukturnya itu sudah tingkat daerah, sudah tidak lagi gabung dengan Surabaya. Dan yang memimpin pertama kali itu adalah Kiai Haji Anwar Badawi. Kiai Haji Anwar Badawi itu kita anggap sebagai ketua PDM pertama, dan amal usahanya yang pertama itu ya SMA Muhammadiyah 1 Gresik ya SD Muhammadiyah 1 Gresik, lalu dilanjutkan ke aum-aum yang lain. Kalau tadi SMA Muhammadiyah Gresik itu kan tahun 65 sudah berdiri, jadi artinya ketika SMA itu berdiri, keadaan Muhammadiyah di Gresik ini masih bagian dari Surabaya ketika itu. Nah, fokusnya masih di mana-mana Muhammadiyah itu kalau berdiri itu mesti yang digarap itu 3 bidang pendidikan, lalu kemudian kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial. Nah, ada 3 tokoh yang ada 2 tokoh yang sangat berpengaruh di dalam meletakkan pengembangan amal usaha Muhammadiyah di Gresik. Yang pertama, kalau bidang pendidikan itu figur tokohnya itu Pak Bani Mansur. Kalau bidang kesehatan, figur tokohnya itu adalah Dr. Mukhid. Nah, dari 2
Gunung ini, lalu kemudian muncul SMA 1 itu di Gresik, lalu SMA 2 di Bawean, SMA 3 di Bunga, dan sampai sekarang kita sudah punya SMA 10, sudah 10 SMA. Begitu juga di tingkat SD dan SMP itu secara keseluruhan sekarang sudah sekitar 76-78 amal usaha di bidang pendidikan. Lalu rumah sakitnya kita sudah punya 2 di Gresik dan Sekapo, kliniknya ada di BKG, di Cerme, di Jokon, di mana lagi itu, di Bawean 4 klinik. Ya, seperti itu. Tuh Ustaz ya, mengenai perjalanan mungkin sejarah yang ada di Kabupaten Gresik, mungkin yang awalnya tadi di sini adalah sebagai ranting dari cabang yang di Surabaya, dari mungkin 1970 Ustaz ya tadi ya didirikannya, dimulainya PDM itu 1970 ya. Kalau sebelumnya itu menjadi ranting dari cabang yang ada di Surabaya. Mungkin ini Ustaz, adakah ketika udah perjalanan gitu ada masalah nggak Ustaz? Jadi entah itu tadi kan yang digarap ada pendidikan, terus ada kesehatan, terus ada kesejahteraan masyarakat. Jadi di ranah pendidikan apakah langsung diterima oleh masyarakat gitu ketika kita mendirikan sekolah, yakni sekolah Muhammadiyah yang awalnya sebelumnya ini kan masih belum ada gitu Ustaz. Jadi melakukan pendirian, apakah ada masalah sampai penyelesaiannya seperti apa gitu Ustaz? Sejarah Muhammadiyah Gresik itu membuktikan setiap mendirikan sekolah di cabang manapun itu selalu diterima oleh masyarakat, selalu respon masyarakat itu positif. Mengapa? Karena ketika itu organisasi-organisasi yang lain itu belum bisa merintis amal usaha pendidikan seperti Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu seperti yang didesain oleh Ki Hajar Dahlan, menggabungkan antara sistem pesantren dan sistem sekolah negeri. Nah, pada saat itu rata-rata di masyarakat itu sistemnya pesantren. Jadi apa yang dirintis oleh Ki Hajar Dahlan di Yogyakarta itu tipologinya dikembangkan di daerah-daerah. Nah, maka di daerah-daerah itu ketika muncul sekolah Muhammadiyah itu masyarakat menganggap sekolah seperti itu yang lain tidak ada. Jadi lalu semuanya berduyun-duyun di Muhammadiyah. Nah, tapi ketika di tengah perjalanan, lalu masyarakat yang afiliasinya tidak Muhammadiyah itu sudah mampu mendirikan sekolah yang tipenya sama dengan Muhammadiyah, barulah di situ terjadi tantangan-tantangan dan dinamika yang lebih berat. Nah, tapi kalau pada masa awal berdirinya Muhammadiyah selalu menjadi kompetitor sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu lebih menonjol kepada pengetahuan umum, tapi sekolah Muhammadiyah itu ya agama, ya umum. Nah, itu yang dicari oleh masyarakat pada masa-masa awal ya. Gitu ya. Itu Ustaz ya. Jadi ketika kita melihat tadi penjelasan Ustaz Alfi tentang perjalanan masalah atau permasalahan di tiga itu, ada pendidikan, ada kesehatan, insya Allah masih berjalan aman ya. Karena apa? Kita diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita melihat sekolah-sekolah negeri yang ditonjolkan tentang pendidikan secara mungkin yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, ketika yang di Muhammadiyah ini adalah gabungan dari pesantren sama negeri. Jadi itu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di daerah Gresik Ustaz. Jadi saya ke ini Ustaz, jadi ke poin selanjutnya. Ini kan ketika kita udah menjalankan organisasi yang di Muhammadiyah, bagaimana sih Ustaz dalam
dalam menjaga komitmen kita dalam berdakwah, khususnya di Muhammadiyah dan kita sebagai pemuda, terkhusus di Ortom yakni di IMM, dalam menjaga komitmen kita gitu. Ya memang dulu ya pada awal-awal Muhammadiyah bergerak itu kader Muhammadiyah masih sangat sedikit. Dan ketika Muhammadiyah mendirikan sekolah dan sebagainya itu mencari guru yang bisa menjelaskan seperti ini Islam yang difahami Muhammadiyah, seperti ini ciri khas nilai-nilai norma-norma yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang harus dijaga. Itu tidak mudah karena kurangnya kader yang bisa menjelaskan. Dulu rata-rata di daerah-daerah itu kader yang memiliki kompetensi seperti itu adalah para alumni dari Madrasah Mu'allimin. Madrasah Mu'allimin ya madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Di dalam masa perkembangannya itu seluruh Indonesia itu banyak para orang tua mengirim ke Mu'allimin, lalu kemudian alumni itu menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, termasuk yang tadi itu di Gresik itu ya yang dari Mu'allimin ya Pak Balun Mansur. Kalau di Surabaya itu ada namanya Pak Yazid. Nah, begitu di Jombang sana ada namanya Pak Mukhid. Itu begitu juga di Lamongan, di Tulungagung itu hampir penggeraknya itu adalah kader dari Mu'allimin. Karena proses kader ini dirasa kurang, maka pada masa pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahim Nur. Dan kebetulan majelis dikdasmennya itu dipimpin oleh ada di situ Pak Dr. Suherman. Dr. Suherman itu juga sekaligus rektor Unmu Surabaya. Itu membuat rencana bagaimana caranya agar di seluruh PDM di Jawa Timur ada kader-kader pimpinan yang nanti bisa muncul di daerah, di cabang, di ranting yang paham dengan agama seperti yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka di situ lahirlah yang namanya Pusdiklat PWM Jawa Timur. Pusdiklat itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader Muhammadiyah. Nah, itu dari tahun 85 itu kemudian pimpinan wilayah itu 5 tahun berikutnya tahun 90-an itu sudah menyebarkan kadernya di seluruh Jawa Timur. Lalu kemudian di masing-masing daerah mereka waktu di Jawa Timur itu di Unmu itu Surabaya itu digerakkan ke IMM. Bahkan Pak Wagub sendiri ya kepala Forkom Gadung IMM Unmu Surabaya yang ada di Gadung. Itu lalu kemudian ketika pulang ke daerah-daerah itu bergabung dengan bapak-bapak yang sudah menjadi pengurus di daerah-daerah. Nah, memang setelah itu dari daerah itu kan ada sekolah-sekolah, di sekolah sana pasti ada IBM-nya. Nggak mungkin apa itu ada sekolah nggak ada IBM-nya. Nah disitulah kita bisa menebar kader atau pembibitan kader. Nah, kalau IMM itu memang sulit karena IMM itu biasanya ya yang dekat-dekat punya aum pendidikan tinggi. Nah, aum pendidikan tinggi ada di Malang, di Surabaya, sama di Gresik. Maka yang ada perguruan tingginya ya di situ bisa muncul IMM. Walaupun di perguruan tinggi negeri itu juga sekarang ini mesti ada. Nah, di UNESA juga IMM-nya juga sangat bagus.
bagus. Tapi dulu itu berawal dari awam pendidikan milik Muhammadiyah, lalu kemudian berkembang pada lembaga-lembaga pendidikan non Muhammadiyah. Jadi sekarang sudah bisa terbangun jaringan gerakan kemahasiswaan IMM. Tapi kalau yang IBM itu secara otomatis di tiap-tiap cabang. Kalau di Gresik ini ada 10 SMA, itu berarti di seluruh SMA itu mesti ada IBM-nya. Lalu kemudian dipimpin dalam satu struktur yang ada di daerah. Jadi dari sanalah kita menyerap kader-kader muda dari Muhammadiyah. Itu Ustaz ya. Jadi banyaklah sekali yang disampaikan Ustaz tadi tentang yang pertama itu yang bisa menyampaikan Muhammadiyah ya, pandangan agama. Menurut pandangan Muhammadiyah itu dari kader-kader yang alumni dari Muallimin yang awalnya dari situ masih kekurangan Ustaz ya. Jadi di PWM juga melakukan pusdiklat tadi sehingga memutuslah kader-kadernya ke seluruh wilayah yang ada di Kaltim supaya kader-kader kita yang ada di bawah bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang dianut oleh Muhammadiyah. Jadi ini Ustaz, jadi ini kan perkembangan zaman semakin meningkat Ustaz, dari pendidikan, mungkin dari kesehatan, bahkan dari amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi di era digital seperti ini mungkin adakah strategi lain gitu Ustaz, dari tahun ke tahun sampai ke milad Muhammadiyah yang akan dilaksanakan di milad yang 108 gitu Ustaz. Karena apa? Mungkin kita pada saat ini berada di kondisi COVID-19. Jadi dakwah kita mungkin yang biasanya kita melakukan kajian akbar, melakukan kajian di masjid, mengumpulkan orang banyak, ini kita beralih ke digital Ustaz semuanya. Apa yang kita sampaikan mungkin bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita atau kader-kader kita melalui YouTube, melalui channel yang ada di sosial media. Salah satunya pada hari ini IMM juga berusaha berdakwah melalui media sosial. Mungkin strategi apa sih Ustaz supaya Muhammadiyah terkhususnya di IMM juga bisa tetap eksis untuk melakukan strategi-strategi ke depan untuk menghadapi tantangan zaman itu. Jadi peran utama Muhammadiyah itu dakwah di era zaman apapun ya, apakah di zaman pra-digital atau sekarang sudah masuk era digital, itu ya keberadaan Muhammadiyah itu untuk memerankan dakwah. Dakwah Muhammadiyah ini memberikan layanan-layanan kepada umat. Di samping juga istilahnya itu ada peran keumatan, juga ada peran kebangsaan. Yang berbeda itu ya tantangan yang dihadapi. Ya. Jadi dakwah sebelum era digital dan dakwah di masa era digital itu ya terjadi dinamika tantangan. Tapi sejak awal tantangan yang paling membutuhkan perhatian itu tantangan globalisasi dalam tanda kutip. Globalisasi yang bersifat negatif itu ya maksudnya sekularisasi. Nah, ketika menghadapi tantangan globalisasi itu, kemudian kita masuk era digital ini, maka dakwah digital yang harus dihidupkan. Jadi, kalau kita itu dulu harus menjelajah ke objek dakwah di cabang-cabang, di ranting-ranting, tapi dengan penguasaan teknologi yang kita miliki sekarang, itu bisa kita komunikasikan di tempat kita masing-masing ya. Dan yang biasa menguasai teknologi komunikasi itu kan yang banyak generasi muda. Maka di sini terjadi perubahan besar. Yang semula dakwah itu dikuasai oleh kader-kader intelektual. Sekarang
sekarang ini sudah berganti ke tangan para mubalik generasi muda, karena generasi muda itu yang identik dengan penguasaan IT. Jadi kalau sekarang itu subjek dakwah di Muhammadiyah itu sudah muncul lebih banyak dan aktif itu adalah kader-kader muda. Hanya kader muda yang menguasai IT, yang bisa mengumpulkan jamaah minal Facebooking, istilahnya minal Instagramin atau Twittering atau YouTubing, jamaah YouTube itu ya perlu penguatan pembekalan keagamaan. Sebab dakwah itu namanya dakwah itu adalah menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Menyampaikan pesan-pesan ilahiyah itu sumber pesannya ada di wahyu, dan itu harus dibekali dengan kompetensi bahasa Arab. Nah, maka bekal-bekal dasar itu harus dimiliki oleh generasi muda Muhammadiyah sejak dini. Jadi perlu ada cantolannya antara generasi muda yang menguasai IT dengan generasi tua yang banyak menguasai kitab-kitab kuning. Itu dikomunikasikan. Perlu pembekalan bahasa Arab, usul fikih, itu dari para orang tua, kitab-kitab ulumul hadis, ilmu tafsir itu perlu sedangkan yang muda itu lebih banyak menguasai keahlian IT. Nah, ini perlu dikombinasikan sehingga kemudian kedepannya itu anak-anak muda kita sudah bisa running, tidak bisa running itu tidak hanya metodologisnya saja, tapi kompetensi substantifnya sudah dikuasai. Jadi kalau mau menjadi seorang mubalik di era digital itu tetap ada dua kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi substantif yaitu akhlaknya, wawasan ilmu pengetahuannya, kecintaannya kepada masyarakat, itu keikhlasannya di dalam menggerakkan dakwah. Ini kompetensi substantif. Lalu kemudian harus dibekali dengan kompetensi metodologis. Kompetensi metodologis diantaranya adalah penguasaan IT. Gitu. Mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Jadi banyak hal yang harus kita siapkan dalam berdakwah di media sosial Ustaz ya. Jadi bukan hanya kita menguasai IT, tapi juga ada beberapa sesuatu yang sangat penting tentang isi apa yang akan kita sampaikan nantinya. Yaitu secara wawasan, keilmuan yang nantinya akan tetap kita berdiskusi dulu terhadap ayahanda kita atau senior-senior kita yang lebih paham secara agama mungkin Ustaz ya. Yang nantinya ketika disampaikan melalui media sosial itu tidak ada kesalahan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ini Ustaz yang terakhir Ustaz ya. Poin yang terakhir dari kami teman-teman IMM Ustaz, ini kan podcast IMM yang pertama kali. Karena kita juga mengikuti era digital ditambah dengan keadaan COVID-19 yang harus berdakwah di Basecamp ini Ustaz, Basecamp IMM yang nantinya dapat dinikmati atau dapat diakses oleh kader-kader IMM di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Jadi ini Ustaz, jadi apa sih Ustaz harapan Ayahanda Taufik selaku Ketua PDM Kabupaten Gresik bagi pemuda terkhusus IMM dalam peran di dunia digital seperti ini Ustaz? Ya, saya ucapkan selamat untuk ananda kita yang bergabung dalam gerakan kemahasiswaan di IMM yang sudah menginisiasi media podcast yang diniatkan untuk melanjutkan estafet gerakan dakwah para orang tua. Nah, tentu saja karena angkatan IMM ini angkatan muda, maka angkatan
jauh memiliki bekal kekuatan yang diberikan oleh Allah dibanding dengan para generasi tuanya yang sudah semakin lama semakin lemah. Nah, jadi kekuatan yang diberikan Allah itulah harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk dakwah, termasuk juga dakwah digital ini. Kita gunakan sarana podcast kita atau dengan sarana yang lain lewat Zoom dan sebagainya untuk bisa mendekatkan diri, mendekatkan dakwah kita kepada masyarakat, supaya masyarakat itu betul-betul merasa keberadaan Muhammadiyah dan urtum-urtumnya itu memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Kita jangan menjadikan organisasi kita itu organisasi sampah. Organisasi sampah itu ya sampah itu mesti dibuang. Nah, tidak dikehendaki oleh siapapun. Kalau ada sampah, orang mengambilnya untuk dibuang. Itu kalau organisasi kita itu tidak memberikan manfaat, akan seperti itu keadaannya. Tapi kalau organisasi kita itu selalu bisa memberi, karena itu kita selalu menggunakan jargon memberi, termasuk di Nazisme itu memberi untuk negeri dan seterusnya. Itu memang karakter dasar dari Muhammadiyah, selalu ingin memberi kepada masyarakat, baik pemberian yang bersifat batiniah, pencerahan-pencerahan agama, maupun pemberian yang bersifat hissiyah, yaitu bantuan-bantuan material yang bisa menolong kaum fakir miskin. Di IMM itu karena gerakan kemahasiswaan itu gerakan intelektual, maka podcast ini harus digunakan sarana untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan. Dan gagasan-gagasan itu akan selalu muncul seperti yang pada Kiai Ahmad Dahlan tadi. Yang pertama, kalau dia sudah bisa menangkap pesan utama ajaran Islam itu dipahami dengan mendalam, yang istilahnya dalam bahasa Rasulullah itu tafaqquhu fiddin, itu kita lakukan. Lalu kemudian tafaqquhu finnas. Tafaqquhu finnas itu membaca peta keadaan masyarakat. Jadi kita berharap IMM itu juga punya kesubjektifan yang dimiliki oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu punya ide-ide, punya gagasan-gagasan, punya kepedulian-kepedulian, lalu kemudian digunakan untuk membaca keadaan masyarakat. Lalu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kita respon dengan melakukan perubahan-perubahan. Karena itu IMM itu atau gerakan kemahasiswaan pada umumnya identik dengan the agent of change. Mereka itu adalah agen perubahan. Agen perubahan itu adalah kerja dakwah, karena dakwah itu adalah upaya merubah suatu keadaan dari kondisi yang tidak baik agar berubah menjadi baik. Nah, seperti itu. Jadi itu pesan dari Ayahanda Taufik ya kepada teman-teman IMM, karena kita di sini ada sebagai agen of change ya, dan kami di sini Ustaz menutup dengan sebuah kata-kata lah kepada semua teman-teman kader IMM Kabupaten Gresik. Mari kepada semua teman-teman Imawan dan Imawati di seluruh komisariat Kabupaten Gresik ya, mari kita berdakwah di sosial media dengan bijak, dengan positif, yang mana yang sudah disampaikan oleh Ayahanda Taufik. Supaya apa? Supaya IMM di sini tetap menjaga elektabilitasnya, menjaga konsistennya untuk mengasah intelektual kita, gagasan-gagasan yang baik yang nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada hari ini Ayahanda Taufik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.